Halo para pecinta sepak bola tanah air. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semangat Garuda selalu menyala di dada kita semua. Hari ini, kita akan membahas dua topik besar yang sedang hangat menjadi perbincangan publik sepak bola Indonesia. Dua kabar ini menyangkut masa depan tim nasional kita di dua kelompok umur yang berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama, membawa harum nama bangsa di kancah internasional. Pertama, kita akan membedah strategi berani dan tegas dari Coach Indra Syafri dalam mempersiapkan skuad timnas U23 menuju SEA Games 2025 di Thailand. Ada keputusan besar mengenai pencoretan pemain lokal demi memberikan tempat bagi talenta diaspora. Apakah ini perjudian atau strategi jenius? Kedua, kita beralih ke timnas U20. PSSI akhirnya mengambil langkah strategis dengan menunjuk sosok familiar, Coach Nova Arianto sebagai nahkoda baru. Ada visi jangka panjang yang menarik di sini, menghubungkan generasi U17 ke U20 demi target Piala Dunia. Siapkan posisi ternyaman Anda dan mari kita bedah beritanya secara mendalam selama beberapa menit ke depan. Kita mulai pembahasan dari persiapan Timnas Indonesia U23. Seperti yang kita tahu, target emas di SEA Games adalah harga mati yang selalu didambakan. Demi mempertahankan prestasi ini, pelatih Indra Syafri tampaknya tidak main-main dalam menyusun kerangka tim. Dalam pemusatan latihan atau training center atau TC yang sedang berlangsung, sebuah keputusan tegas telah diambil. Dari daftar awal 30 pemain yang dipanggil, Coach Indra secara resmi telah mencoret 10 nama pemain lokal. Mungkin bagi sebagian dari kita, keputusan ini terdengar mengejutkan. Mengapa harus mencoret begitu banyak talenta lokal yang sudah berjuang di kompetisi domestik? Jawabannya terletak pada regulasi dan strategi. Sesuai aturan SEA Games, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan maksimal 23 pemain. Dengan kuota yang terbatas ini, tim pelatih harus memutar otak. Pencoretan 10 pemain ini dilakukan bukan karena mereka tidak berkualitas, melainkan untuk mengosongkan slot yang rencananya akan diisi oleh para pemain yang kini berkarir di luar negeri atau yang sering kita sebut sebagai pemain abroad dan diaspora. Indra Syafri menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari validasi untuk mencari komposisi paling pas. Ambisi PSSI dan tim pelatih sangat jelas. Mereka ingin memaksimalkan potensi putra-putra bangsa yang sedang menimba ilmu di liga-liga asing untuk memperkuat daya saing timnas di level Asia Tenggara. Ini memunculkan dinamika menarik. Di satu sisi, publik melihat ini sebagai langkah modernisasi skuad. Dengan menyuntikkan pemain yang memiliki pengalaman di Eropa atau liga luar, mentalitas dan kualitas permainan diharapkan meningkat drastis. Namun, di sisi lain tak sedikit yang merasa khawatir. Apakah ini adil bagi pemain lokal? Apakah ini akan mengerus kesempatan mereka? Namun, Coach Indra menanggapi polemik ini dengan tenang. Beliau menekankan bahwa pilihannya bukan didasarkan pada sentimen lokal versus diaspora, melainkan murni soal performa, kebutuhan taktik, dan potensi kontribusi untuk tim. Meskipun rencananya terdengar menjanjikan, jalan menuju pembentukan skuad mewah ini tidaklah mulus. Ada satu tembok besar yang harus dihadapi oleh PSSI dan manajemen tim, yaitu izin klub. Perlu kita ingat bersama Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ajang SEA Games bukanlah turnamen yang masuk dalam kalender resmi FIFA atau FIFA Matchday. Artinya, klub-klub tempat para pemain diaspora ini bernaung, entah itu di Eropa, Korea, atau negara lainnya, tidak memiliki kewajiban hukum untuk melepas pemainnya. Ini adalah tantangan diplomatik yang nyata. Bayangkan, kita sudah menyiapkan slot, kita sudah mencoret pemain lokal. Tetapi jika klub luar negeri tersebut menolak melepas pemain kunci seperti Elkan Baggett, Marcelino, atau lainnya, maka strategi ini bisa menjadi bumerang. Indra Syafri mengakui bahwa mendapatkan lampu hijau dari klub-klub tersebut cukup sulit. Beberapa klub mungkin keberatan melepas pemain di tengah musim kompetisi mereka berjalan, apalagi untuk ajang yang bukan agenda FIFA. Namun, PSSI tidak tinggal diam. Di bawah komando Ketua Umum Bapak Erick Thohir, PSSI sedang melakukan upaya diplomasi maksimal. Mereka bergerilya, menjalin komunikasi intensif dengan klub-klub terkait untuk meyakinkan mereka agar bersedia meminjamkan pemainnya demi tugas negara. Komitmen Pak Erick Thohir dalam hal ini patut kita apresiasi, karena beliau turun tangan langsung memastikan komposisi terbaik bisa terbentuk.
Lalu kapan kita bisa mengetahui hasilnya? Indra Syafri menyatakan bahwa keputusan final mengenai siapa saja 23 pemain yang akan dibawa ke Thailand akan diumumkan pada tanggal 26 atau 27 November 2025. Ini adalah hari-hari yang mendebarkan. Jika strategi ini berhasil, kita akan melihat perpaduan harmonis antara talenta lokal terbaik dan pemain diaspora yang matang. Namun, jika gagal, sorotan tajam pasti akan mengarah pada keputusan pencoretan 10 pemain lokal tadi. Kita doakan yang terbaik agar diplomasi PSSI membuahkan hasil manis. Baiklah, itu tadi kabar dari persiapan Timnas U23 menuju SEA Games 2025. Sebuah pertaruhan strategi yang menarik untuk kita nantikan ujungnya. Sekarang, mari kita alihkan pandangan ke jenjang yang lebih muda, yaitu Timnas U20. Ada sebuah pengumuman penting yang baru saja dirilis oleh PSSI pada tanggal 20 November 2025 kemarin di GBK Arena Jakarta. Sebuah keputusan yang menyangkut kesinambungan masa depan sepak bola kita. PSSI secara resmi telah menunjuk Coach Nova Arianto sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U20. Penunjukan ini bukanlah sebuah kejutan yang tiba-tiba, melainkan sebuah langkah strategis yang sangat terukur. Mengapa Nova Arianto? Berdasarkan keterangan dari Direktur Teknis PSSI dan disetujui oleh Exco, ada 3 kriteria utama yang membuat Coach Nova terpilih, yaitu prestasi, cara kerja, dan konsistensi. Nova Arianto sebelumnya adalah pelatih Timnas U17 yang berhasil membawa tim tersebut lolos ke Piala Dunia U17. Rekam jejaknya dinilai sangat positif, terutama dalam hal menanamkan kedisiplinan dan mentalitas kepada pemain muda. Bapak Sumarji yang selaku Ketua Badan Tim Nasional menekankan bahwa Nova sangat pandai menjaga disiplin pemain, sebuah aspek fundamental yang sangat diperhatikan PSSI untuk pembinaan jangka panjang. Namun ada alasan yang lebih besar di balik penunjukan ini, yaitu kontinuitas atau kesinambungan. PSSI memiliki visi agar pemain tidak kaget dengan pergantian pelatih dan filosofi permainan setiap kali naik jenjang umur. Data dari PSSI menyebutkan bahwa sekitar 85% dari materi Timnas U20 nanti adalah wajah-wajah lama yang sebelumnya dibina Nova di Timnas U17. Bayangkan keuntungan dari situasi ini. Pelatih sudah hafal karakter pemain dan pemain sudah paham apa yang diinginkan pelatih. Tidak perlu adaptasi dari nol, chemistry sudah terbentuk. Ini adalah investasi jangka panjang. PSSI ingin membangun sebuah generasi yang tumbuh bersama dari U17 naik ke U20 hingga akhirnya matang di Timnas Senior. Dalam konferensi persnya, Coach Nova menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepercayaan ini. Beliau menyadari tanggung jawab besar di pundaknya. Misi beliau bukan hanya sekedar melatih, melainkan mengawal para pemain muda ini agar tidak layu sebelum berkembang, membimbing mereka hingga pintu gerbang Timnas Senior. Tentu saja jabatan baru membawa target baru, dan target yang dibebankan kepada Nova Arianto tidaklah ringan, namun sangat inspiratif. Target utamanya adalah membawa Timnas U20 Indonesia menembus panggung dunia, yakni Piala Dunia U20 edisi ke-23 yang rencananya akan digelar di Azerbaijan dan Uzbekistan. Bagaimana jalannya ke sana? Coach Nova Arianto dan timnya hanya memiliki waktu persiapan sekitar 6 bulan untuk menghadapi ujian pertama. Langkah awal adalah lolos dari kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar pada September 2026. Jika lolos kualifikasi, tantangan berikutnya adalah putaran final Piala Asia U20. Disinilah tiket Piala Dunia diperebutkan. Timnas kita harus mampu melaju minimal hingga babak semifinal Piala Asia untuk mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia U20. Coach Nova Arianto sudah merencanakan roadmap yang jelas. Beliau akan segera menggelar seleksi pemain pada tanggal 2 Desember 2025. Seleksi ini sangat krusial untuk menyamakan filosofi, terutama bagi 15% pemain baru yang mungkin belum pernah merasakan tangan dingin Nova sebelumnya. Meskipun tantangannya berat, optimisme tetap membumbung tinggi. Dukungan penuh dari Pak Erick Thohir dan manajemen PSSI menjadi modal berharga. Kita semua berharap tangan dingin Nova bisa kembali menorehkan tinta emas, melanjutkan sejarah kemenangan yang pernah diraih saat melawan Honduras di level U17 dan membawanya ke level yang lebih tinggi lagi. Itulah rangkuman lengkap situasi terkini timnas kita. Di satu sisi, kita melihat keberanian Coach Indra Syafri yang berani mengambil resiko merombak skuad demi medali emas SEA Games 2025.
sambil menunggu hasil diplomasi PSSI terhadap klub luar negeri. Di sisi lain, kita melihat langkah bijak PSSI menjaga kontinuitas pembinaan dengan mempercayakan generasi emas U20 kepada Coach Nova Arianto dengan mimpi besar menembus Piala Dunia. Kedua langkah ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berbenah serius. Tidak ada jalan pintas menuju prestasi, yang ada hanyalah perencanaan matang, kerja keras, dan doa dari kita semua masyarakat Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan strategi pencoretan pemain lokal demi slot diaspora? Dan seberapa optimis Anda dengan duet pemain muda dan Coach Nova di level U20? Tuliskan pendapat sopan dan dukungan Anda di kolom komentar.